Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Agung Ristanto dan rekan saya ini Bambang Setiono, biasa dipanggil Pak Dembek. bersama kami Ngadem Ngadem TV. Lebih itu Rapopo. Terus untuk channel Ngadem TV ini mengangkat tema cerita-cerita mistis tentang pendakian yang biasa kita alami waktu mendaki, ya Mas Fran ya. Iya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. subscribe Subscribe. Ngadem TV. Cerita malam ini saya mau mengangkat cerita di Gunung Lawu, kisah pendakian Pak Dembek, rekan pendaki saya. Tapi di sini saya nggak ikut mendaki, cuma Bang Mbek yang mendaki. Oke. Kira-kira yang mau diangkat Lawu berapa dulu, Bang? Soalnya dari sekian Pak Dembek ini mendaki, banyak cerita mistisnya ini. Ya, kalau untuk Lawu saya sendiri baru 4 kali melakukan pendakian ke sana, dan keempat-empatnya alhamdulillah juga mendapat bertemu dengan Mendapat surprise ya. mendapat kejutan di sana, bertemu dengan hal-hal yang memang yang kita sendiri sebagai pendaki tidak mau mengalami seperti itu. Memang ada kejadian mistis, walaupun beberapa, dan itu juga tidak terlalu ekstrim, cuma yang ringan-ringan saja. Yang sedang. Iya. Oh, itu lagi ya. Dengar-dengar pernah dengar cerita Pak Dembek ini yang ini apa? Mengawal Tantomo ngabdi dalam. Oh, iya. Seru itu, Bang. Coba Bang ceritain pada itu dulu. Iya, itu dulu. Kalau waktu itu mengantar, istilahnya itu rombongan apa itu namanya itu Kejawen. Ya, rombongan Kejawen. Itu di situ rombongan itu minimal itu usianya 60 tahun. 60 tahun ke atas, jadi udah sepuh. Itu awal pendakian, kita berkumpul di Solo. Itu kita berkumpul di terminal mana itu, terminal Tirtonadi di Solo. Kita berkumpul di situ. Kita dari situ, dari terminal Tirtonadi itu sekitar habis luhur kita naik ke Tawangmangu. Kita naik via Cemoro
Kandang. Kita naik via Cemoro Kandang. Sampai di sana registrasi hampir mau asar. Setelah itu istirahat sejenak, baru setelah habis asar kita naik. Ya, yang namanya piai sepuh kan udah umur 60 tahun ke atas ya, jalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Jalan santai gitu ya, Mas? Iya, santai. Itu terus sampai hampir pos 1 ada salah satu rombongan, beliau mengeluh. Memang sebelumnya kan di bawah sudah ada briefing, ada pengarahan, apapun kondisinya, walaupun capeknya gimana, itu jangan pernah mengeluh. Di situ beliau mengeluh, wah kok kaki kok berat ini, kayak berat ini, kayak udah nggak kuat, kayak ada yang caranya gundeli, kayak ada yang megangi ini kaki kok buat melangkah kok berat sekali. Terus setelah selang beliau berkata seperti itu, beliau langsung jatuh terduduk, Langsung nggak kuat. langsung jatuh terduduk, udah nggak bisa kan, nggak bisa melanjutkan. Itu kira-kira digondeli sosok apa? Itu kita belum dia rasanya kayak itu kaki itu kalau diangkat berat, jadi dia selama berjalan itu bertahan untuk berjalan itu kaki diseret. Padahal tahu sendiri kan kalau medan naik kan nyeret kaki kan tetap nggak bisa, soalnya kan treknya kan kayak berundak-undak. Kalau segi positifnya faktor usia nih, Nah, anggap aja udah faktor usia. Agemane Untuk rombongan beliau agemane itu pakaiannya itu masih pakaian Jawa. enggak, pakaian normal. Normal. Iya, pakaian normal. Tapi beliau juga sudah bawa pakaian buat nanti di atas. Seragam kayak keraton gitu. Iya, pakai beskap, blangkon gitu kan, pakai jarik ini. Itu selama dari base camp mau naik itu, setelah pos 1 itu memang ternyata bukan rombongan kami saja yang di situ, sudah banyak sudah banyak orang-orang di situ yang kalau mau kerso gitu ya. Ya, kalau yang ada keinginan di situ, itu sudah banyak di situ. Di setiap jalur ada. Mereka berada di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalur itu ada yang pakaian itu kejawen, ada yang pakai surban putih yang kayak Pangeran Diponegoro itu di situ. Ya kita nggak tahu kan, tujuannya nggak tahu mereka apa. Mungkin itu cara mereka beribadah, kita juga menghormati mereka. Kita bertiga di sini cuma taunya derek gitu aja, nggak berpikiran negatif lah. Itu setelah melewati itu orang-orang itu, kita berhenti di Jurang Pangarep-arep. Sebelum Jurang Pangarep-arep itu ada shelter. Nah,
di situ kita berhenti sejenak. Nah, mulai dari situ hawa itu sudah nggak enak. Sudah nggak enak. Itu yang saya rasakan. Sudah apa ya? Caranya ini Beda ya. wis beda. Wis beda. Ya, beda. Setelah itu kita melakukan perjalanan, saya berada di posisi paling belakang sendiri. Sweeper ya? Sweeper? Iya, sweeper. Temennya Dura. Jangan mencuri. Saya di belakang sendiri. Di belakang saya sudah nggak ada siapa-siapa. Tidak ada rombongan yang menyusul. Tidak ada satu orang pun. Setelah semua berjalan, tiba-tiba di belakang saya ada yang bisik. Ada yang ngomong, bisik-bisik. Suaranya cewek. Bilang, hati-hati mas. Ini kelihatan sosoknya kan? Enggak, itu cuma suara, bisikan. Jelas di telinga sebelah kiri. Hati-hati mas gitu. Nah, saya kan nengok, nggak ada siapa-siapa. Saya langsung lari ke tengah. Saya langsung lari ke tengah saus. Saya bilang teman saya, gantian di belakang saya gitu. Gantian Apa namanya jenis oper formasi gitu. Performasi kamu di belakang buri gentenan, kamu tak ning tengah. Dan mulai dari itu udah mateng nih mas. Udah mateng. belum. Nanti kopinya enggak orang enak nek ra mateng tadi. Itu sudah enggak baik. Itu mulai hampir maghrib itu ada burung jalak putih warnanya. Jalak putih. Biasanya hitam kan biasanya hitam. Itu kan ada. Nah, putih biasanya jalak Bali ya. Jalak Bali lah putih. Pucuke kuning. Koyone lho. Itu jalak putih. Itu selalu di depan. Di depan rombongan. Dia tidak terbang. Dia lompat-lompat. Dia juga mengikuti jalur. Tapi ada beberapa saatnya dia terbang. Nanti kalau rombongan kami berhenti, dia kembali lagi. Terus ngucapkan cicit. Ngucapin ngono lagi. Cicit. Nek wanak ngono. Terus seakan-akan ayo jalan gitu. Selama gitu. Udah kita jalan terus. Itu ada beberapa dari rombongan itu beliau yang sudah mulai kelelahan terus gimana ini, mau di sini atau tetap lanjut? Dik nyampe pos berapa itu? Itu sampai mana itu? Itu masih di pos 2. Jalur antara pos 23 atau? Antara pos 23 itu. Antara pos 23. Di situ. Kita kan rombongan itu kan sebelumnya bertanya. Sebelum mereka kan belum pernah mendaki ke Lawu, tapi mereka sudah tahu lokasi Argo Dalem. Nah, mereka sudah nek Argo Dalem kuwi kira-kira dari base camp sampai Argo Dalem berapa jam gitu kan, mereka tanya gitu. Ya nek pribadi tenaga masih muda. Masih saya paling berapa kalau sampai Argo Dalem itu, dulu saya berangkat pagi jam 6 sampai Argo Dalem itu sekitar jam 3. Dan itu aja jalan
pelan. jalan santai. Jalan santai. Iya. Kan sambil lihat pemandangan. Jalan santai. Jadi kita nggak ngejar waktu lah. Yang penting safety gitu ya. Yang penting keselamatan nomor 1. Puncak kan bonus. Bagus. Tapi harus. Iya, tapi harus. Tapi kalau cuaca nggak memungkinkan ya, kosong. gitu enggak. Itu dari situ Harusnya tergantung ego. Tapi harusnya tergantung ego. Itu ada yang beliau, ada seorang yang bilang, kita kan tujuannya argo dalem, minim argo dalem. Jadi iman udah sampai sini itu sayang kalau nggak sampai sana. Udah jalan terus kita lihat sejenak, udah habis maghrib kan, habis maghrib itu kita lihat sejenak, itu salah satu rombongan ada yang melihat kelinci. Kelinci, dia lihatnya kelinci di depan. Dia bilang, itu kok ono kelinci, kelincinya putih bersih, ono kelinci. Terus yang lain nanti tuh kui kelinci, yang lain itu taunya itu burung jalaknya tadi. Ya, satu orang ngeliatnya kelinci, terus dia rombongan yang teman-temannya abdi dalam tuh lihatnya burungnya itu. Burungnya jalak. Nah, yang saya yang di pikiran saya, biasanya burung kalau udah cuaca udah gelap, matahari terbenam kan biasanya sudah angkrem ya mas, di kandang ya, angkrem di sarangnya, udah nggak kemana-mana lagi. Tapi itu masih mandi. Masih mandi. Burung itu masih mandi. Di wis ngayal-ngayalan kelinci. Poyo. Apa efek kelelahan ya? Istirahat. Terus saya kan di tengah. Dan bapak bilang kusik. Nanya, kenapa toh? Lah yo ngejak mlaku toh. Boten aku bilang. Jadi terus apa? Enggak. Terus yang bicara, ayo berangkat, ngono siapa? Jadi bapak dengar tuh suara, ayo mangkat. Oh jadi dikira Mas Bambang? Dikira Mas Bambang? Dikira saya. Terus bapak kan bilang, bilang pada saya, kuse istirahat sih. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Jadi ada bapak dengar suara, ayo jalan gitu. Ayo jalan, ayo ngajak berangkat gitu. Nah, kan posisi udah kelelahan kan, kebetulan di situ juga kita hanya bawa logistik, jadi nggak bawa nggak bawa perlengkapan buat ngecamp, nggak. Mungkin di situ salahnya kami, soalnya begitu jam 8 ke atas itu angin sudah gede ya. Udah itu hampir dengan gerimis itu. Bergerimis kecil-kecil itu. Kita memang bawa jas, tapi jas plastik. Jas hujan plastik. Jas hujan plastik itu. Jas angon bebek. Wis piyai sepuh wis Udanan kan mesake. Kopinya belum matang, Mas.
bentar lagi. Oke. Wayai. Sobat Kadem tak sambil rokok ya. Iya. Maaf. Ini gelasnya masih kosong. Itu posisi kita istirahat itu di Temorodowo. Bukan di Temorodowo, itu daerah, itu cerita lagi tuh. Temorodowo itu jalur Ceto. Berarti next ini ya. Di situ Siap. dulu banyak Candi Ceto itu next besok. Ini yang Banyak gini atau gini Ya. atau gini sampai ke susu deh sampai. gini ya. Candi Ceto emang banyak. Memang Lawu itu memang Penuh misteri ya. punya misteri. Itu kita, aku kelingan itu Cemorodowo karena di sana memang jelas-jelas saya lihat itu cerita yang beda itu. Waduh. Mungkin saya ceritakan untuk episode nanti kan. Episode nanti yang ini dulu. Kita naik, teruskan perjalanan. Singkat cerita kita berada di sampai ke Argo Dalem. Tapi sepanjang jeda itu nggak lihat apa-apa. Udah enggak, itu di situ memang hanya angin sama gerimis kecil itu. Untuk di situ memang sudah nggak ada gangguan. Tadi gangguannya cuma masih suara sama tadi Suara antara sama kelinci sama jala itu. Tapi sampai di posisi di Argo Dalem itu jala sudah nggak ada. Jalannya pun udah Jala udah nggak nganu lagi. Itu posisi Argo Dalem, udah mereka melakukan carane ilmunan. Kalau kita berdoa sembahyang, kalau mereka ya, mungkin dengan caranya mereka sendiri. Mereka kan pada saat itu angin semakin gede, semakin besar ya. Semakin besar. Terus ada dari rombongan itu ada yang bangun, terus bangunin yang terus semua terus kan merem kan berdoanya, terus semuanya buka mata, terus beliau bilang jangan di sini, kita disuruh naik. Jadi ada satu abdi dalam teman itu bilang ngetuk yang lain jangan di sini, kita disuruh naik. Nah di situ kan pemikiran saya, disuruh naik, yang nyuruh siapa kita kan nggak tahu. Emang di situ angin angin kita cuma pakai itu jas plastik tadi itu. Kalau jas full musik jas full musik loh itu, kalau kena angin kan di situ. Nah kita dari Argo Dalem naik itu sekitar setengah jam, kurang lebih setengah jam. Di situ tempatnya itu lebarnya itu
kayak lapangan voli, selebar lapangan voli. Sebelumnya saya nggak tahu tempat apa itu. Begitu masuk tempat situ, hawa itu jadi hangat, nggak ada angin, nggak ada gerimis. Berhenti cep gitu. Jadi cuacanya mendadak normal sampai di situ. Berarti yang suruh naik itu jangan di sini, ini gede bahaya anginnya. Padahal dari tempat situ bawah itu suara angin masih, tapi di tempat itu normal keadaannya, hangat. Tapi kan heran lah, jadi tempat opo ini. Ini selama Mas Bambang mendaki Lawu itu, tempat itu udah pernah lihat belum? Belum, itu baru pertama kali di situ. Pertama pas derek pas nganter itu. Menginjakkan kaki baru pertama kali di situ. Mungkin sobat ngadem ada yang tahu tempatnya sebesar lapangan voli. Lapangan voli tempatnya itu puncak, tapi di bawah Argo Dumilah. Itu termasuk puncak, tapi berada di bawah Argo Dumilah. Memang itu tempat itu memang jarang, pendaki itu jarang ke situ. Mungkin ada, tapi jarang di lewati gitu. Jarang ada yang sampai situ. Ini memang jalur spiritual ini. Ya mungkin jalur spiritual. Memang di situ banyak itu kayak bekas-bekas dupa itu memang itu buat spiritual. Tapi, gitu. Mas, aku herannya kan gini Mas, itu kan rombongan belum pernah ke situ semua Mas. Iya. Tapi disuruh naik, tapi tahu tempat itu ya Mas maksudnya. Jadi kayaknya ini saya kan di tengah. Saya kan di tengah posisi. Kan setelah di Argo Dalam kan formasi sudah berubah ya karena cuaca kan. Tapi saya masih di tengah. Udah untuk yang di depan. Itu yang di depan yang di depan rombongan. Salah satu rombongan tak ada di depan. Jadi kayak ada yang nuntun. Dia sendiri mungkin kalau saya sendiri yang merasakan itu berjalan terus berjalan melewati jalur. Tapi yang beliau rasakan itu cuma berjalan sebentar, teko sampai tiba-tiba udah sampai situ. Padahal sebetulnya yang ngapal jalur kan bertiga ya, Iya. Mas Bambang sama temen itu yang berdua. Yang ngadu dalam itu kan belum pernah naik ya. Jadi mereka kayak ada yang nuntun gitu. Kayak pemikiran mereka itu rasa-rasa itu jalur itu cuma satu, itu jalan itu cuma satu. Padahal yang saya tahu banyak persimpangan kalau sampai di Argo Dumilah. Mau ke Argo Dumilah itu. Tapi kelihatannya pas malam itu jam cuma satu toh. Jalur cuma satu. Padahal pas turunnya di pagi hari ternyata kalau mau ke Argo Dumilah kita ambil kanan. Itu kita yang terus naik. Nah, di situ melanjutkan lagi seperti yang tadi mereka lakukan di Argo Dalam kan. Tapi memang suasana hangat ya. Beda Mas. Saya sendiri juga merasakan. Enggak hujan, enggak dingin, enggak ada angin, enggak gerimis, enggak udah beda. Sampai di situ tuh sekitar jam hampir subuh, jam 3:30 kalau nggak salah. Yang dari jam habis asar
Sampai situ 3:30 itu jalan gitu kan. Bayang ki mlaku ki lek timik le mlaku ki. Wis nafas tua ya. pendaki nafas tua loh. Nah, ternyata itu pada pagi harinya itu kan dari base camp registrasi kan kita dikasih peta. Biasanya kan kalau dikasih peta jalur pendakian ya. Dikasih Tapi itu peta melenceng Mas. jalur pendakian. Nah, pagi harinya itu kita siapkan sarapan ya, walaupun cuma roti tawar kasih susu buat tenaga turun. Memang pada saat itu nggak bawa mie instan, cuma roti cemilan sama minuman ya, sama kopi. Ketika saya lihat peta, ternyata saya baru tahu kalau itu puncak itu yang bernama Argo Dumiling. Jadi yang Argo Dumilah. Ternyata ada Argo Dumilah, Argo Dumiling, karo Argo apa ya di yang saya lupa namanya, tapi di situ ada menara tower kayak stasiun TV itu. Saya lupa namanya itu. Yang saya ingat itu Argo Dumilah sama Argo Dumiling itu. Nah, setelah susu. Nah, itu ternyata saya baru tahu itu Argo Dumiling. Argo Dumiling. Saya ingat ini namanya Argo Dumiling. Udah kita turun sekitar jam 7:30. Setengah 8 kita turun, lakukan perjalanan turun. Setelah melewati Argo Dalam yang tadi malam kita berhenti, itu burung itu datang lagi. Jemput gitu ya. Iya, burung itu datang lagi. Datang tapi dia tidak di depan, di belakang. Ngikut. Nderek kene. Yang tadinya naik di depan, sekarang turunnya dia di belakang. Ngawal. Ya, mungkin seperti itu. Nah, caranya mungkin seperti itu. Nah, situ cuma ayo manuk sing wingi burung yang kemarin atau mantep toh. Ternyata setelah perjalanan itu turun, alhamdulillah tidak ada gangguan apa-apa. Bahkan gerak yang saya herankan, turun jam 7:30 tadi sampai nanti jam 9:30. 2 jam. 2 jam. Enggak kerasa betul. Jalan lido jalan itu enggak seperti perjalanan tadi malam. Padahal itu jalanan normal ya, Mas. Turunnya kan lebih berat kan? Iya. Sebenarnya. Biasanya naik turun kan kita harus tumpuan kaki, ngerem. Ini sepuh-sepuh ya. Lagi pula udah tua, udah sepuh itu. Nah, bayangin berusaha 60 tahun. Jam. Turunnya didereknya cuma 2 jam. 2 jam. Belum tak aduk. Udah diaduk. Aduknya pakai tray pemirsa. Saya tangguh sendok. Serah apa gitu ya. Ini juga susu kok. Ning gunung ya nek ora ana sendok, ora ana adukan ya ngene iki. Lupa ya. Kaget sendok.
Telepon. Itu loh saya heran kan, jalan itu sampai bawah itu cuma 2 jam. Enggak, lagi sih itu. jadi orang tidak sebanding dengan perjalanan Perjalanan naiknya. naiknya. Tidak sebanding dengan perjalanan naiknya. Nah itu sampai bawah semua jalan per yang tadi malam sudah melaksanakan Spiritual. kewajiban spiritual mereka berkumpul jadi satu, ngerembug sing dirembug. Udah saya nggak paham, cuma saya di situ istirahat. Setelah mereka selesai, saya coba bertanya pada bapak, Pak, enggak nganu caranya, bapak tahu enggak tempat yang terakhir kita yang tempat tujuan. terakhir kita tuju, yang suasananya hangat, yang beda dengan suasana di bawah. Pak bilang tahu tempatnya, tahu tempat apa itu tahu, cuma namanya beliau tidak tahu namanya. Terus saya bilang, niku itu namanya Argotungguling. Ya bilang, Bapak bilang, ya, nek setahu bapak di situ entah saya sendiri ya, kalau mereka yang kejauhan mungkin percaya dengan hal seperti itu, tapi kalau saya sendiri memang melihat dari cerita-cerita tentang Gunung Lawu di masa lampau yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit, Brawijaya, itu memang saya juga percaya. Itu tempatnya Sabdo Palon. Ayo bingung. Mbah Semar nih, Mbah Semar. Kalau di pewayangan Mbah Semar kan, itu caranya itu moksa itu hilang sak ragane. Jadi yang mukso Prabu Brawijaya atau Itu Mbah Semar? Sabdo Palon. Sabdo Palonnya yang Sabdo Palon itu tempat beliau mukso itu. Jadi udah saya paham di situ, saya berhenti bertanya di situ. Jadi memang di situ tempat terbaik untuk melakukan ritual bagi mereka. Saya terus pikiran saya, carane basa Jawa niki mugakno kok suasanane beda, hawane kok beda dari tempat-tempat lainnya. Di situ pengalaman saya nderek beliau itu ya memang mistisnya mungkin bagi yang lain tidak seberapa, cuma ada yang saya alami cuma bisikan itu yang sebelum jurang Pangarep itu, Mas hati-hati ya Mas, gitu. Sekali itu yang saya alami itu. Terus selanjutnya mungkin mereka juga mengalami tapi tidak bercerita. Mungkin ada yang, tapi saya itu bapak yang bilang, ya kayak ada orang ngajak, ayo. Cuma yang lainnya mungkin ada yang merasakan, ada yang, tapi cuma mereka tidak bercerita. Tapi sih herannya meneh udah umur sepuh gitu apa turunnya kok bisa kayak naik lift ya 2 jam. 2 jam 3.000 Lawu itu 3.000 berapa lama?
MTKL 200 200 ya. 3.200 sekian kan kalau nggak salah Cuma 2 jam. Kowe pun sepuh-sepuh ya, Mas. sepuh-sepuh harusnya Ibarat saya dengkul udah sendiri loh saya sendiri top. untuk turun perjalanan turun sendiri malah suka harus pakai ekstra tenaga loh. Posisi jalur mungkin kaki tumpuan ngerem biasanya kalau yang nggak kena lututnya ya engkele. Tapi sing sepuh itu masih sehat-sehat, Mas. Kayak nggak capek turunnya apa gimana? Setelah jadi kondisi mereka itu berbalik dari kondisi perjalanan naik. Perjalanan naik itu udah Perjuangan lah ya. perjuangan itu wis carane mbuh tekan mbuh ora wis Mungkin di misise apa diderekke burung iki ya, Mas. Siapa maksudnya ditut ke saka mburi kuwi jadi 2 jam mungkin, itu ya mungkin. Mungkin dikai jalan 2 jam ya tak kayak. nek di apa jenenge digawe disambung-sambungkan mungkin bisa itu. Gitu ya. Jadi burungin dorong wes ayo metun bener dorong terus. Dikasih jalan lift. Iya. Ada penampakan orang nangis. Tetangga anaknya nangis. Itu mungkin yang tadi saya bilang mistisnya tidak terlalu ekstrim, tapi itu satu pengalaman bagi saya. Dan kebetulan selama saya mendaki dari tahun 1997 pendakian pertama saya sampai sekarang, alhamdulillahnya setiap mendaki ketemu hal-hal seperti itu. Nah, ini menarik sobat. Jadi nggak cuma di Gunung Lawu, ada hal-hal seperti itu. Saya ke Gunung Lawu 4 kali, Cemoro Kandang 1 kali, Cemoro Sewu 1 kali, Candi Cetho 2 kali. Dari 3 jalur itu yang saya paling berkesan itu tadi yang saya ceritakan tadi, yang keceplosan Cemoro Dawa itu jalur Candi Cetho. Itu yang paling berkesan dari saya itu. Mungkin mau saya ceritakan sekarang atau episode selanjutnya? Next aja. Next aja. Jadi sekarang untuk yang mana? Yang ini kan yang saya derek tadi udah kelar ya, Bang? Udah selesai. Kita tunggu subscribe sama like-nya dulu, Bang. Okay. Bantu kita like and subscribe dan komentar kekurangan kita untuk kita bisa lebih memperbaiki dari segi suara, dari segi kita menyampaikan kurang gimana gitu, Mas. Soalnya ini baru belajar jadi gimana ya, ceritoi apa adanya, toko anggap ngobrol-ngobrol biasa seperti itu, gawe santai, jadi nggak terlalu serius sama ingat-ingat tadi kan susah ini, ingat kejadian yang lalu itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau beberapa bulan, minggu atau 1 tahun 2 tahun yang lalu mungkin masih bisa masih keinget karena mungkin tahun 99 2000
tahun berapa ini? Tahun 2010 ke atas mungkin, itu 2010 sampai sekarang kan orang sudah memakai Android. Jadi MMC ini wis penuh ya. MMC ini wis full ya? wis penuh lah dari dulu sampai sekarang memori udah penuh. Padahal otak memori kurang giga kita nggak tahu. Mas, melenceng sedikit Mas. Katanya terakhir kemarin mendaki gunung apa? Botak Nah, yang nyoba jalur itu loh. Terakhir itu kita ke perahu lagi. Malah nyoba jalur. Oh, itu Gunung Budak. Gunung Budak itu via Tegal Ombo. Itu aki ceritanya kita Mas kok jalur, maksudnya jalur baru dibuka. Jadi Gunung Budak itu via Tegal Ombo itu lewat Ngadirjo atau Manggung Paraan itu lewat Ngadirjo, itu jalur arah Jumprit itu masih ke sana sebelum Sibajak. Ya, Bajakan tujuan kita cuma ngasih tahu info untuk pendakian terbaru. Untuk pendakian terbaru coba ke Gunung Budak di via Tegal Ombo. Untuk view-nya lumayan. Ya, view-nya kita bisa lihat Gunung Sindoro dengan jalur laharnya. Oh, berarti pas ini ya, Sindoro pas peletakannya gini. Nah, jadi Sindoro dari puncak itu kayak sungai itu jalur lahar itu dulu. Bagus itu. Kalau lihat Kembang kan lihat Sindoronya. Lihat Sindoronya. Kalau Tegal Ombo, lewat Tegal Ombo itu Gunung Budak atau Sikendil itu kita dibaliknya kita bisa lihat jalan lahar. Itu di situ itu Tegal Ombo itu baru dibuka seminggu baru dibuka jalur dan kebetulan saya dan ponaan sama Abi ya. Sama saya Dirawa itu Abi itu orang yang pertama kali mencoba jalur itu. Tapi sebelumnya nggak tahu Mas. Dikira udah apa? Udah banyak jalur, banyak pendakian ya. Saya kira itu udah banyak yang mendaki di situ. Ternyata baru kami berdua di situ nganyari ceritanya. Itu nanti kita di situ juga ada beberapa cerita yang saya alami juga di situ juga ada. Tetap ada hal mistis itu saya ketemu. Kita memang nggak, saya sendiri nggak minta. Saya sendiri tak akoni penakut. Tapi kebetulan untuk hal-hal seperti itu sensitif. Sensitif. Nggak usah di gunung, di lingkungan rumah pun suka. Itu nggak pengen lihat, tapi kok ada di depan. Kayak kemarin waktu kita tes ngadem, gara-gara Pak D ini mesti kita lihat. Memang mungkin di samping situ. Saya sendiri juga pertama kali kan tanya, saya gini, sopo tuh bayanganmu po? Dikira bayangan saya, tapi ya udahlah, ngobrol-ngobrol biasa. Saya baru tahunya juga itu setelah tayang WhatsApp. Pak D iki nganu delok rekamannya, dilihat rekamannya. Aku sih ngedit Mas, yang ngedit video. Mati ya Mas. Aku takut sendiri Mas. Tadi
rencana kan mau tak lembur Mas. Tak lembur jam 9 jam 9 malam mau tak lembur Mas. Kita lihat gini-gini kan kalau ngedit kan pelan tuh itu ritmenya kan pelan Mas. Ritmenya pelan set set tambah jelas set set kok jelas pertama kan satu mbak itu satu set 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 sebelahnya di belakangku itu sosoknya cowok Mas. Lah itu pas itu kan pas tes pertama kali Tes ya. nah, kan habis itu saya pulang Iya. saya pulang baru sampai rumah ada sesuatu yang pengen tak sampai gitu, saya balik lagi ke sini. Nah, saya kan balik yang mungkin yang tadi ngintip kita. Saya lihat Di mana Mas? biasa. Berarti lewat atau Jalan-jalan nyebrang. masuk ke rumah Mbak Rina? Masuk. Nah, dari sekolahan masuk ke rumah. Tapi tingginya seatap. Sosoknya? Hitam. Begitu lihat itu, saya balik, saya lari. Dah. Gitu aja. Simple loh lihat gitu. Lihat, lari gitu. Simple loh. Susahnya posisi kalau sedang Di jalur ya? jalur pendakian. Kalau kita di lingkungan rumah, mungkin di tempat di mana gitu, lihat saya bisa lari, mungkin nggak lihat tapi merasakan, saya langsung putar balik. Tapi kalau di gunung kita mau lari kemana? Jalur cuma satu itu, nggak ada tempat bersembunyi, nggak ada. Itu Mas biasanya lihat gitu di jalur tuh Mas, diterusin pendakiannya atau stop di situ balik ke ini ke bawah lagi? Kan ya, apa itu? Tergantung. Rasa gitu. Tergantung rasa. Tergantung perasaan saya sendiri. Lanjut apa medun. Ada beberapa yang saya lihat dan saya paksakan untuk turun lagi. Ada yang posisi saya temui tapi saya memaksakan naik lagi, tetap naik, ada juga. Nah, mungkin apa kebetulan atau cuma keberuntungan saya, pernah yang beberapa kali saya temui terus saya memaksakan diri untuk kembali ke base camp turun. Nah, mungkin hanya kebetulan atau memang sudah bertanda, setelah saya sampai base camp itu di atas badai. Ada seperti itu. Ada berapa itu? Di atas badai, selang beberapa waktu di base camp hujan angin. Ya mungkin Pertanda ya Mas. mungkin itu pertanda. Jangan naik. Tapi kita kan nggak tahu. Memang kita harus peka-peka gitu Peka, ya. Peka jadi tanda alam gitu. memang perasaan juga. Tapi yang saya lihat kalau yang kalau yang memaksa saya turun itu biasanya mereka
ada di tengah jalur. Kebanyakan di tengah jalur. Jadi kita mau lewat tetap pikir kan. Tapi kalau mereka di pinggir jalur, Oh, jadi nek sing ngasih pertanda biasanya sosok itu ada di tengah jalur. ada di tengah jalur. Tapi kalau yang mungkin yang biasa, yang mereka ada di tengah, mereka ada di pinggir jalur. Kalau Entah itu ada di belakang pohon, entah itu ada di semak. Kalau yang cuma nampakkan tapi nggak ada pertanda apa-apa, Biasanya di pinggir. pinggir. Di pinggir jalur. Kalau untuk yang itu yang tadi mungkin kebetulan saya lihat mereka di tengah jalur, terus saya turun, nah, kebetulan atau mungkin sudah pertanda itu pasti hujan. Jadi pas lihat pas di tengah jalur nggak dilanjutin mas. Saya biasanya entah itu di tengah atau di pinggir, saya berhenti selama 10 menit. Jadi berarti itu mantep orang. Jadi sambil berdoa gitu. Sambil berdoa, sambil kita rasa sendiri, terus balik lanjut apa kembali ya, sambil nunggu dia hilang. Jadi pas ditunggu dia ngerokok gini atau lama mas. Ngerokok. Ada yang ngerokok. Rokoknya segini. Rokoknya segini. Jadi kalau untung saya nggak ngerokok ya. Kalau Mas Fran ngerokok itu mawone merah-merah itu kan sih. Kalau yang itu enggak. Oh, jadi langsung nyala merah. Jadi rokoknya tidak. Iya. Itu biasanya itu yang ngerokok itu biasanya bahwa tinggi besar. Tinggi besar hitam. Pasti semua sudah maksudnya udah paham itu siapa. Masih Mbah kita, Mbah Wuwu. Banyak. Itu saya dari tahun 1997 itu pendakian pertama saya itu sudah. Tapi waktu itu memang takut. Tapi kelamaan ya. Kan ya. Ya mas, ini kembali ke topik tadi ya mas. Apa ada yang tak pikir pesan yang pesan dari para abdi dalamnya itu apa mas? Dia dapat pesan apa dari Gunung Lawu ini? Dan apa kejadian di alamnya itu biasanya kan? Itu seingat saya ya, kita kan memang di situ kan setelah istirahat mereka ngobrol-ngobrol, berbagi apa yang mereka dapatkan. Saya dan teman kan cuma di situ istirahat, cuma curi dengar tapi ya kalau ikut dengar tapi nggak paham apa. Next pesan ini ke part keduanya. Biar penonton ngabden itu penasaran. Assalamualaikum. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita ngadem, like, subscribe, and comment.